mereka yang ngaji di pesantren merasa tersinggung melihat bacaan Al-Quran tersebut dengan kesalahan yang sangat fatal. Padahal cuma satu ayat ya. Padahal cuma satu ayat, bagaimana kalau 30 juz, saudara? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu rabbuna ala nabiyil mustafa habibina wa ba'du. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Nobars nongkrong bareng santri. Alhamdulillah, di sebelah kanan saya sudah ada santri senior alumni dari Pondok Pesantren Ummul Qura, murid dari Kiai Haji Raden Syahir Rahmat RASQ MA. Ini luar biasa sekali, ini spesial banget karena kita akan bahas salah satu video Ustadz dari Bandung, Ustadz Evi Effendi kalau nggak salah. Jadi video itu berulang kali kelihatan nongol di beranda Facebook, di YouTube juga ada, di Instagram juga ada. Jadi tadinya kita nggak mau komen, tadinya, tapi muncul terus, muncul lagi, sampai pas beliau ceramah di Cirebon juga ada yang bertanya tentang isi video tersebut, dan tanggapan saya juga ditanyakan. Saya kasih tanggapan di Cirebon juga. Nah, beliau saat ini akan memberikan tanggapan terhadap video tersebut, yaitu surat Al-Baqarah ayat 221. Nah, ini kita simak dulu ya videonya Ustadz Evi. Semuanya sekali. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 221, tentang larangan menikah justru ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة ولا أمة مؤمنة غير من مشركات ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعون إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس
الناس لعلهم يتذكرون. Nah, itu dia videonya tadi, kita sudah sama-sama menyimak. Luar biasa banyak sekali kesalahan menurut saya dari video tadi. Nah, kira-kira menurut Kak Hakim, apa saja yang perlu disorot dari ayat yang tadi, kesalahan yang dibaca sama Ustadz Evi tadi? Ya, para pemirsa sekalian, saudara-saudaraku yang mulia, barusan video yang kita lihat adalah, dan video ini viral di sosial media. Pokoknya kalau kita buka beranda Facebook itu muncul. Terus ternyata bukan hanya di sosial media yang kata orang dunia maya gitu kan. Dunia nyata juga menjadi perbincangan oleh beberapa ustadz, oleh beberapa mereka yang ngaji di pesantren. Merasa tersinggung melihat bacaan Al-Quran tersebut dengan kesalahan yang sangat fatal. Padahal cuma satu ayat ya. Padahal cuma satu ayat, bagaimana kalau 30 juz, saudara? Nah, itu kayaknya itu dari wakofnya sembarangan, berhenti yang bukan wakof, diberhenti wakof, dan langsung dimulai setelah kalimat tersebut tanpa diulang dari 2 kalimat sebelumnya, gitu kan? Terus hurufnya ada yang ditambah, ada gitu yang kan? dihilangkan, ada yang dihilangkan, betul. Dan itu, aduh, pokoknya pusing deh. Nih, pokoknya bagi kalian para pemirsa yang doyan ngaji gitu kan, yang memahami Quran, begitu melihat video tersebut, sepertinya sama dengan saya juga sepertinya. Betul. Hatinya kok label ustadz gitu kan, yang baca Qurannya seperti ini, aduh. Nah, ini kita tanggapin dari kata per kata deh kalau gitu. Kita lihat tadi Ustadz Evi tadi baca ta'ud. Nah, tapi ta'udnya mungkin karena ragam Sunda gitu ya. Jadi harusnya a'udzu pakai ra, jadi a'udu. Nah, kedengarannya a'udu tadi. Nah, terus yang kedua ada kata-kata hatta yu'min. Nah, itu yang dibaca tadi. Jadi harusnya pada kata hatta yu'min ada kolkolah juga kan tadi di yu'min tadi. Ada gitu ya. Ada pantulan yang seharusnya nggak dipantulkan. Karena itu huruf hamzah ya. Huruf hamzah, bukan huruf kolkolah. Karena kan kolkolah itu ada 5 huruf. 5, betul. Orang gampangnya baju di toko. Ba, jim, dal, to, kof. 5 saja. Nah, ini hamzah dibaca kolkolah. Dihajar jadi kolkolah Jadi juga. sepertinya ayat itu ampun. Disikat jadi kolkolah, jadi hatta yu'min. Nah, terus kata-kata yu'min. Nah, kan di situ ada wakof ya. Harusnya kan jadi sukun ya. Jadi sukun. Yu'min. Dan ditahan. Tadi tidak dibaca na, walaupun harokatnya na. Jadi tadi bacanya hatta yu'min. Nah, itu dia kesalahannya. Itu salah. Jadi walaupun dibaca yu'min masih salah juga. Karena nunnya itu bertasdid. Betul. Sebab kami di pondok itu sepakat para ulama bahwa apabila nun dan mim bertasdid itu dibaca gunnah. Nah, ya kan kita masih hafal tuh kitabnya wa gunatun qad aujabuha abada fil mimi wan nun idza mashuddida. Jadi kalau mim dan nun bertasdid itu dibaca gunnah. Kalau dia wakaf tetap bunyinya gunnah. Dan dia tuh sampai ke hidung, ada rasa ke hidungnya. Betul. Gitu. Nah, jadi huruf gunnah itu ya hidung. Kalau nggak punya hidung nggak bisa ngucapin huruf gunnah, susah. Dan parahnya yu'minna dibaca dihidupkan, harusnya disukunkan karena dia wakaf di situ bacanya. Kalau wasol mungkin dihidupkan lagi yu'min. Tapi harus dilanjutkan sama kalimat setelahnya. Betul. Gitu kan. Nah, itu dia. Terus ada kata-kata musyrikah di ayat tersebut. Nah, beliau berhenti dan wakaf di situ dibaca musyrikat, betul nggak? Padahal itu tamar butoh. Tak tanis dia. Itu harusnya tak marbutoh. Kalau tak marbutoh mau diwakafkan dia bunyi ha. Jadi musyrikah. Jangan musyrikat. Musyrikat itu ujungnya tak tanis. Dibaca tak tanis sama dia. Tak tanis itu tak yang mangap, titiknya 2 di tengah-tengah.
tamarbuto itu Yang bulat, titik 2 di Di atas. atas betul. Gitu. Ini dibaca musyrikat. Musyrikat. Dan itu bukan wakaf. Betul sekali, bukan wakaf. Nah, itu dia teman-teman. Terus ada juga yang dihilangkan hurufnya. Harusnya walau a'jabatkum. Nah, Tapi dibaca walau ajabatkum. jadi Huruf A-nya hilang. huruf ainnya hilang. Bahkan beliau itu mengulang sampai 2 kali itu. Iya. Mengulang 2 kali dan Masih salah. salah semua 2 kali itu. Ya. Dan yang herannya ini, yang saya kagetnya gitu loh. Saya simak dalam video tersebut, apa yang dibacakan sama si ustadznya diikuti sama jamaahnya. Diikuti sama jamaahnya. Karena ini dia mengajak orang untuk mengikuti bacaan dia. Iya betul, Gitu. betul. Walau a'jabatkum dibaca walau ajabakum. Iya betul, ajabatkum. Itu dihilangkan tak tanisnya itu. tanisnya. Tak tanis itu kan kalau dalam arti di situ tuh menunjukkan ada orang yang menakjubkan hatimu, kamu tertarik samanya. Jadi kalau dibaca walau ajabukum, ya siapa di situ yang buat kita tertarik? Iya. Nah, tak tanis itu menunjukkan si musyrikat tadi itu. Iya betul. Nah itu jadi rubah satu huruf aja dalam Al-Quran berarti rubah makna. Rubah maknanya. Fatal dong. Fatal banget. Terus ada lagi yang terakhir, ini lucu sih. Kalau tadi mungkin agak belibet bacanya walau jabatkum, jadi walau jangan nggak jelas lah pokoknya. Malah baca salah aja pun saya nggak bisa itu ngikutinnya. Nah harusnya wallahu yad'u ilal jannah, tapi dihajar sama beliau wallahu yad'una, Ditambahin huruf nun di situ. huruf nunnya. Aduh. Jadi waduh, pokoknya harusnya dibaca ayatnya demikian, ini ditambah ayatnya. Jadi ini ada bilang penambahan dan pengurangan. Jadi apa namanya, rakusnya iya, korupsi juga iya gitu. Ngurangin. Oke. Ini oke lah, udahlah kita selesai di sini untuk bacaan tadi. Saya mau minta pandangan Kak Hakim nih sebagai santri gitu ya. Kemudian yang sudah teman-teman semuanya, dulu pas pertama kali saya masuk ke pondok, beliau adalah guru ngaji saya pertama di pondok. Bahkan beliau yang mengajarkan mana bedanya tamarbuto dan tak tanis. Tamarbuto itu yang bulat, tak tanis itu yang mangap. Nah itu masih ingat banget. Jadi udah nggak bisa diragukan lagi ilmu beliau. Nah boleh nggak orang yang seperti tadi ya Ustadz Evi tadi ngajarin tahsin? Nggak boleh, sangat tidak boleh. Sebab kenapa? Tahsin itu kan artinya membaguskan bacaan. Iya betul. Nah, mengajarkan orang untuk membaguskan bacaan orang lain tersebut ikut bagusnya bacaan si guru. Ini bagaimana mungkin membaguskan bacaan muridnya kalau si guru saja bacaannya amburadul? Otomatis secara seluruh jemaah tersebut ikut-ikut amburadul bacaannya. Itu namanya kesalahan berjamaah. Itu Bukan lagi dapat barokah itu, bukan, tapi dapatnya nggak tahu itu durhaka apa-apa. Tapi ini kalau misalnya gurunya kemudian yang salah gitu ya, diikuti sama muridnya, apakah muridnya ya bukan murid angkal berjamaahnya, apakah jamaat ikut berdosa juga? Ikut berdosa. Ikut berdosa sebab kenapa? Ini kan si murid, si jemaah ini harus tahu juga ini kira-kira guru kok protes juga gitu loh. Iya. Sebab kan mengurangi juga bagian daripada si huruf tersebut kan. Betul. Nah, yang fatalnya adalah dosa si murid tersebut ditanggung sama si guru yang ngajarin kesalahannya. Saking luar biasa. Harusnya mengingatkan juga ya. Harusnya mengingatkan juga. Betul. Tapi cara mengingatkannya bukan di situ, tetap makin sopan santun. Iya. Barangkali di lain. Nah, oleh karenanya bagi para pentahsin, jadi maaf nih para pemirsa sekalian, maksud kami menayangkan video ini adalah untuk mengingatkan. Karena ini sudah viral di sosial media. Sudah terlanjur viral. Bahkan diikuti oleh orang bacaannya. Iya, betul. Diikuti oleh orang bacaannya dan dijadikan guru disebut. Dan ini kan ustadznya sudah sangat viral. Iya, betul. Banyak pengikutnya, banyak jemaahnya. jemaahnya. Alangkah indahnya kalau bacaannya bagus
supaya orang-orang yang cinta terhadapnya tambah bagus bacaan Qurannya. Betul. Bagaimana jemaahnya bisa bagus bacaan Qurannya kalau si ustadznya demikian? Ini namanya kesalahan yang turun temurun kali ini. Kalau tidak dibaguskan lagi bacaan orang-orang setelahnya, gitu. Sebab kan yang namanya ustadz itu kan apa ya? Orang yang sudah dilabeli oleh jemaah karena kefahamannya terhadap agama, artinya faham Quran, faham hadis, faham hukum. Itu ustadz. Sebab ada di dalam Al-Quran tuh, kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Jadi Rasul itu diutus oleh Allah untuk menyampaikan ayat kepada umatnya dan mensucikan umatnya. Nah, kalau ada hadis al ulama warathatul anbiya, ulama itu pewarisnya para nabi, sehingga ustadz yang mewarisi Rasulullah itu adalah yang baca Quran juga terhadap jamaahnya. Otomatis kalau baca Qurannya harus faham ilmu tajwidnya, harus tahu sifatul hurufnya, harus tahu makhorijul hurufnya, harus tahu ilmu tajwid yang berkaitan sama bacaan Qurannya. Kalau tidak tahu, bagaimana mungkin dia cara baca Quran? Contoh Ustadz Evi ini kan rusak semuanya. Terus yang kedua, di samping Rasul itu membaca Al-Quran, membaca ayat juga wa yuzakkikum, mensucikan umatnya. Nah, kalau ulama, kalau ustadz juga mensucikan jamaahnya, artinya mengajarkan kebaikan kepada jamaahnya, tidak mengotori. Ini kan malah mengajarkan kesesatan. Baru baca Quran doang, belum fatwa-fatwa yang lain. Jadi fatal, saudara. Sebelum kita lanjut diskusinya, luar biasa sekali ini. Nama juga unek-unek santri denger video seperti itu, lihat video seperti itu, jadi agak menggebu-gebu dikit. Jadi biar turun ini biar fresh lagi. Ini ada, kita makan dulu ikan layur nih, kriuk punya Ustadz Dona ini. Jadi ini ikan asli ikan ya, bukan ikan plastik ya. Ini rasanya luar biasa sekali, ini kriuk banget dan bisa dimakan tanpa nasi. Nih ya, bismillah. Mantap. Walaupun namanya ikan asin tapi nggak asin. Ini kriuk banget, apalagi pakai nasi, tambah mantap. Buat teman-teman yang mau pesan, kontaknya di bawah. Yang jualan teman kita, Ustadz Dona. Jadi beliau tuh keluarganya ahli ngolah ikan. Tuh. Emang ahlinya ngolah ikan. Jadi enak disantap oleh lidah kita. Kalau yang bukan ahlinya yang ngolah ikan begini, bisa asin, bisa nggak ada rasanya, bisa setengah matang gorengnya gitu kan. Tapi kalau ahlinya jadi nikmat seperti ini, artinya kalau sudah ahlinya baca Quran jadi enak didengarnya, masuk ke dalam hatinya. Coba kalau salah kayak Ustadz Evi ini, waduh, panas kita, saudara. Nah itu, nih kalau mesen hubungi langsung Ustadz Dona, ini teman kita. Insya Allah halal, 100% halal, ikan asin. Itu ya, ikan asin. Mantap. Kita lanjut sedikit lagi ya. Lanjut. Oke. Pertanyaan saya begini, apakah setiap orang yang belajar Al-Quran kemudian dia baca salah, apakah akan mendapatkan dosa? Orang yang baca Quran itu, kalau dia mahir, dia fasih, dia mendapatkan utusan dari Allah berupa para malaikat Allah. Luar biasa. Ada hadis begini, wa may yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun. Siapa orang yang baca Quran dengan mahir, baca Quran dengan mahir, dalam artian kalau mahir itu dia baca menggunakan ilmu tajwid, dia baca dengan huruf makhorijul hurufnya, sifatul hurufnya dan lain sebagainya. Kata Nabi, huwa ma'as safaratil kiramil bararah, orang tersebut bersama para malaikat Allah. Masya Allah. Jadi mereka yang mahir dalam baca Quran, ustadz yang mahir dalam bacaan Quran, atau siapapun yang mahir dalam bacaan Quran, maka kemana dia melangkah diiringi oleh para malaikat Allah.
dan baroroh, kiromil baroroh, Kiramil bararah. malaikat yang bersih. Iya, rata-rata malaikat bersih dan mulia, gitu Mulia, kan. betul. Artinya orang yang baca Quran dengan mahir tersebut ya bersih, Masya karena di sekitar dia tuh para utusan Allah, para malaikat Allah, Yang gitu kan, meliputi dia, meliputi dia. Kemana dia melangkah selalu digiring oleh para malaikat Allah. Itu kalau mahir. Nah, ini baru membaca, belum memahami, Belum memahami, menafsirkan. baru membaca. Oke. Baru membaca, ya qara, baru membaca Baru doang. membaca toh. Membaca huruf, membaca Al-Qur'an. Dari pokoknya mau baca Al-Baqarah, mau baca apa saja gitu kan. Ini kaitannya sama ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu Lahafizun. sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Allah menggunakan kalimat kami artinya iya. dalam hal ini Allah melibatkan para makhluknya untuk menjaga Al-Quran. Al-Qur'an. Oke. Di antaranya para malaikat Allah dan para ahli-ahli Al-Quran. Para hufaz, Jadi ya? para hufaz. Jadi para hufaz, para pembaca Quran ini ada malaikat yang mengawalnya. Ini ayatnya. Masya Allah. Ini ayatnya. Nah, dan kalau mahir seperti ini, dia mahir bacaannya, terus dia dia memahami ayatnya, dia mengistinbat hukum daripada Al-Qur'an tersebut. Ini namanya keluarganya Allah. Masya Allah. Ahlullah. Ahlullah. Jadi Masya Allah, dalam Masya hadis Allah. Nabi itu Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Iya. Sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Hum ahlul Quran ahlullah. Mereka yang ahli Al-Quran itu keluarga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bahkan tuh satu ayat dalam Al-Quran tuh, wa kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian kaum rabbani, kaum Tuhan, kaum golongannya Tuhan. Siapa mereka? Yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Itu Luar kalau biasa. mahir. Mahir. Sekarang bagaimana kalau nggak mahir? Ini dia nih bagiannya. Lanjutan hadis tadi, wa may yaqra, siapa orang yang baca Quran wa huwa yatata'ta, dia baca terbata-bata, alaihi syakkun, dia berat lisannya mengucapkan huruf Al-Quran, lahu ajroni, orang tersebut kebagian 2 pahala. 2 pahala. Jadi ada orang yang belajar Quran, yang baca Quran di rumah, tapi terbata-bata baca Qurannya, umpama alhamdulillah, terbata-bata bacaannya. Jadi tersendat-sendat bacaannya. Barangkali matobi'inya dibikin 3 harokat, padahal 2 harokat. Umpama mat wajib dibikinnya 2 padahal 4 bisa sampai 6. Mat jais juga demikian, mat badal juga dibikin salah. Nah, hurufnya pun harusnya ha dibaca ha, dia baca ha. Harusnya alhamdu dibaca alhamdu umpama. Jadi alaihi syakkun, berat lisannya mengucapkan huruf Al-Quran. Itu kalau baca sendiri, tapi orang tersebut bacanya sedang belajar, sedang tahap belajar, gitu kan. Nah, ini kasusnya adalah sudah labelnya ustadz, ya kan, punya jamaah banyak, baca Quran disuruh ikutin orang untuk ngikutin bacaan dia. Naudzubillah, salah semua jadi. Tapi saya positifnya, saya yakin ada di antara, ya mungkin kita katakan ratusan lah jamaah beliau, ada yang pasti mahir baca Al-Quran. Mudah-mudahan mengingatkan beliau setelahnya. Amin. Walaupun depan jamaahnya gitu. Dan beliau mau mengakui, dan kita minta untuk, karena video ini sudah viral, udah orang pada paham tentang bacaannya, minta maaf kepada umat lah, maaf bacaan, klarifikasi. Ngaku saja kalau belum bisa baca Quran, lalu kemudian memperbaiki bacaannya. Sebab Ustadz ini bukan hanya sekali ini bikin hal yang demikian, yang viral videonya. Dulu juga sempat muncul menyatakannya, wa wajadaka dhallan fahada, ditafsirkan Nabi sempat tersesat. Berarti kan Nabi kafir dong. Ini bahaya akidahnya kalau sudah begini. Lalu muncul kemudian tentang malam nisfu Sya'ban, dia nukil pernyataannya atau kitab daripada Albani, Syekh Nasiruddin Al-Albani.
hadisnya cacat semua, dia bilang hadisnya nggak ada yang sahih, padahal di dalam kajian hadis kita kalau ada hadis-hadis dhaif, hadisnya banyak, jalurnya banyak, matannya gitu kan, kalau disatukan itu bisa naik menjadi hasan li ghairihi. Betul. Iya kan? Kalau hadis barangkali satu tentang nisfu Sa'ban ini barangkali boleh mengucapkan demikian, tapi hadisnya banyak yang menyatakan kemuliaan pada malam nisfu Sa'ban gitu kan. Tapi ini khilafiyah yang jadi soal. Tapi ini baca Quran bukan khilafiyah lagi. Nggak ada ilmu khilafiyah dalam baca Quran. Paling kalau ada qiraah sab'ah. Kalau qiraat sab'ah. Tapi apa gitu maksud dalam qiraat sab'ah? Enggak dong. Karena kita Imam Asim riwayat Hafiz. Sudah pasti kan? Indonesia. Iya. Kecuali dia lah yang ngajarin qiraat sab'ah. Iya, Dia salah. Itu qiraat al-Ngawuriyahnya dia itu. Nah gitu teman-teman semuanya. Oke, ini sudah sangat jelas ya, berarti ini suatu kesalahan yang sangat fatal karena ini ditonton oleh banyak umat, ditonton oleh banyak masyarakat yang notabene-nya masyarakat kita Indonesia ini ya campur aduk sih, ada yang sangat mahir, ada yang tidak tahu sama sekali. Bahayanya kalau yang tidak tahu itu diamalkan, diikuti, itu saja. Nah, terakhir Kak Hakim, apa pesan Kak Hakim buat ustadz-ustadz muda ya yang saya husnuzonnya semangat sekali untuk memberikan motivasi buat teman-teman yang lain, kaula muda yang masih senang foya-foya, hura-hura, datanglah ustadz muda seperti Ustadz Evi ini. Jadi apa pesannya untuk beliau-beliau ini? Saudaraku semua, mohon maaf buat kawan-kawan ustadz yang sedang giroh dakwahnya luar biasa mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi harus juga diikuti oleh ilmu yang mumpuni, oleh ilmu yang sangat memadai. Maaf, saya masih minim ilmu, saya masih fakir ilmu, tapi terus berusaha untuk belajar dan belajar. Toh sampai saat ini pun kami tetap belajar. Artinya kalau di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu, kalau mau sukses bagi para santri, bagi para thalabul ilmi harus tuluz zaman, panjangnya waktu belajar. Bukan jadi santri kilat langsung hafal satu ayat ceramah, bukan. Jadi masuk pesantren 1 bulan hafal 2-3 hadis langsung ceramah dan fatwain orang juga, bukan. Harus tuluz zaman, panjangnya waktu untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis dan Al-Quran tersebut. Dan kalau kita juga buka di dalam beberapa hadis Nabi, yang namanya ilmu itu harus dipelajari sangat lama, ya kan? Dari waktu kita lahir sampai kita minal mahdi ilal lahdi, itu terus kita belajar. Jangan sampai kita menjadi terputus kita belajar gara-gara ada giro untuk dakwahnya, tapi kita sudah enggan belajar lagi. Dan harus punya guru pembimbing, harus punya guru pembimbing. Dalam Ta'limul Muta'allim itu di antara yang bisa menjadikan sukses kita adalah ada irsyadul ustad, ada petunjuk dari guru, ada murid, ada mursyid, ada pembimbing, ada ustad. Kalau dalam hal baca Quran harus punya guru yang ahli dalam membaca Al-Quran. Dalam hal tafsir harus punya guru yang ahli dalam hal tafsir. Dalam hal hukum harus punya guru yang membimbing dalam hal hukum. Sehingga kalau kita mau dakwah kita sudah jelas. Jangan kata urusan pendakwah, para guru kalau besok pagi mau mengajar itu menyiapkan dulu RPP-nya. Targetnya apa, bagaimana metodenya, harus paham betul baru besok akan ngajar. Betul. Jangan kata urusan baca Quran, urusan agama, urusan Quran. Yang namanya kalau kita mau main bola saja ada pelatih bolanya, ada pelatih bolanya, dan bayarnya mahal, ya kan? Pelatih bola yang namanya Ronaldo nggak ujuk-ujuk langsung bisa main bola, yang namanya Messi nggak ujuk-ujuk langsung bisa main bola, ada pelatih yang membimbingnya. Itu urusan bola. Padahal boleh salah, dia mah boleh salah, boleh main catur, cuman mindain kayu doang, itu ada pelatihnya, ya kan? Main badminton,
cuman mukulin Mukul pantat bulu. doang. Itu ada gurunya. Itu Gimana olahraga cara- ya? Olahraga. Gimana kalau olah jiwa? Bagaimana kalau olah jiwa? Bagaimana kalau baca Quran? Masya Allah. Pasti ada gurunya. Saya husnudzon, Ustadz Evi ini punya guru, maka mintalah bimbingan daripadanya. Teruslah Anda belajar cara baca Quran agar dakwah Anda bisa diterima oleh semua kalangan. Amin, amin, amin. Oke, luar biasa sekali pesan dari Kak Hakim, karena beliau ini luar biasa sekali, sudah buka majelis, buka pengajian di mana-mana, dan luar biasa, dan nggak bisa dianggap remeh beliau ini, karena guru saya yang saya tahu persis ilmu beliau dan mumpuni sekali dalam bidang ini, makanya beliau bicara tentang ini. Dan teman-teman semuanya, terima kasih banyak, terima kasih Kak Hakim sudah memberikan tanggapan terhadap video yang sangat viral ini. Ini cukup merasakan, tapi saya sudah mulai tenang karena sudah ngobrol-ngobrol kali ini di Nobas ngobrol bareng santri, dan video ini teman-teman akan diupload di channel saya dan diupload juga di channel Santri Kanjeng Sunan. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Dan Karena itu sedekah untuk Anda. itu sedekah itu. Sedekah untuk Anda, lagi-lagi ada hadisnya. Oh, ada hadisnya. Wa man kana lahu malun, siapa orang yang punya harta, yang punya kuota. Yang punya kuota. Iya. Falyatasaddaq bi malihi. Maka sedekah dengan kuotanya. Kuotanya. Salah satu sedekahnya adalah nonton video dakwah, Oke. like video dakwah, subscribe ya. Iya, subscribe. Subscribe video dakwah menjadi amal Anda sekali. Wah, itu dia, udah selesai nih. Cukup sekian dari kita. Wafaqanallahu wa iyyakum ila thoriqil qawim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.